Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau ikut Aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Kita sambil mendengarkan dan menyanyi bersama di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Guru-guru dan siswa-siswi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini banyak orang sulit menyangkal diri dan memikul salibnya di tengah relasi hidup yang tak mudah. Padahal terkadang apa yang kelihatan buruk sebenarnya ada rencana Tuhan Allah di baliknya. Untuk itu penting untuk menguatkan kita manusia untuk menghadapi hal-hal yang paling buruk. Kita hanya menyadari bahwa hidup di luar Tuhan Allah tidak seorang pun yang bisa menentukan dan mengendalikan masa depan, sekalipun memiliki kelebihan pada dirinya, sebab penentuan segala sesuatu adalah Tuhan Allah. Karena itu kehidupan Kristus menuntut keteguhan iman dalam menghadapi relasi hidup yang kadangkala kesusahan dan penderitaan hidup menghadap. Apa yang disampaikan Yesus Kristus supaya dijalani oleh murid-muridnya adalah penyangkalan diri. Keharusan bagi yang akan menjadi muridnya berani berkata ya kepada Yesus Kristus dan tidak kepada diri sendiri, dengan mengutamakan kepentingan Bapa di atas segala kepentingan pribadi, sama seperti teladan Yesus. Memikul salib adalah kepatutan yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Penderita karena memikul salib adalah risiko yang harus ditanggung sebagai tanda kesungguhan berkorban, menderita dan mati demi kesetiaan kepada Yesus Kristus. Salib itu yang membawa pada kemuliaan, sebab tidak ada pengampunan dan kemenangan tanpa salib. Dan dengan demikian menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan bukan kelemahan. Mereka yang menolak untuk sesuai petunjuk dan kehendaknya akan kehilangan banyak hal dan menerima hukuman kekal. Inilah yang dimaksud Yesus Kristus ketika Ia berkata, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Namun Yesus Kristus akan setia bagi orang-orang yang telah memelihara kesetiaan padanya, sebagaimana yang Ia katakan. Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila Ia datang. Kelak dalam kemuliaan Bapaknya, jika seorang malu menunjukkan identitas imannya, takut menunjukkan kepada siapa ia berpihak, maka ia tidak layak mendapatkan tempat terhormat bila Yesus Kristus datang kembali." Guru-guru dan siswa-siswi yang dikasihi Yesus Kristus adalah Mesias yang menderita untuk menggenapi nubuat para nabi. Kedatangannya adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, sesuatu tanggung jawab yang tak mudah dijalani. Ini mengajarkan orang Kristus tidak menjadikan hidup nyaman itu sebagai tujuan utama, namun justru selalu ada kesediaan dan semangat melakukan kebenaran dan berbuat baik. Sekalipun untuk itu terkadang ada penderita yang harus dihadapi dan dialami. Melakukan kehendak Bapaknya.
Dia melakukan untuk memberi teladan bagi murid-muridnya agar rela berkorban waktu, tenaga, dan materi dalam mampu jalan penuh penderitaan menuju kematian di kayu salib untuk mengalahkan dosa dan